Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat semua. Kali ini Wiryo Caram Channel akan berbagi tentang cara menyusun atau membuat rencana anggaran biaya atau RAP pekerjaan gorong-gorong. Seperti biasa, langkah-langkah penyusunan pembuatan RAP adalah pertama membuat gambar rencananya dulu atau gambar desainnya, sebelumnya didahului dengan survei lapangan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menghitung volumenya. Kemudian setelah kita hitung volume, kita menghitung kebutuhan upahnya, bahannya, dan kebutuhan alatnya. Dan tahapan terakhir kita akan menghitung harga pekerjaannya. Nah, ini gambar rencana atau desain gorong-gorong yang akan kita hitung RAP-nya. Ini gambar perspektifnya. Kemudian ini gambar tanpa atas jadi lebar dari jalan yang akan dipasang gorong-gorong itu 4 meter. Kemudian diameter gorong-gorongnya itu diameter dalamnya 1 meter Kemudian untuk dinding penahannya ini lebar 2 meter. Kemudian ini tampak samping, tampak samping ada cerucuk di bawahnya Kemudian di atasnya ada pasir uruk atau pasir alas. Kemudian ada lantai kerja. Kemudian dipasang gorong-gorong, 4 gorong-gorong dirangkai, dihubungkan dengan cincin gorong-gorong yang terbuat dari cor beton. Kemudian samping kanan kirinya untuk menahan timbunan tanah supaya tidak jatuh ke samping, dipasang dinding penahan dicor beton. Kita pakai cor beton mutu K100 Ini ketebalannya 30, ketinggiannya 2 meter dan lebarnya 2 meter. Nah, kemudian ini tampak depannya tampak depannya. Ini diameter gorong-gorong tadi sudah disebut 1 meter. Kemudian ketebalan gorong-gorong itu sendiri 10 cm. Ini cerucuknya dipasang zigzag Nah, kemudian kita setelah menggambar desain, kita mulai menghitung volume pekerjaannya. Pertama kita hitung volume galian tanah. Panjang galiannya 4 meter, lebarnya 1,5 meter. Kemudian dalamnya ini situasional, kita umpamakan di sini dalam galian 0,8 meter. Sehingga volumenya kita kalikan 4 kali 1,5 kali 0,8 sama dengan 4,8 meter kubik, itu volume galian tanah. Kemudian kita berikutnya menghitung jumlah kayu cerucuk yang akan dipancang. Jadi panjang pemancangannya, kayu yang akan dipancang itu 2 meter tiap titik, dengan diameter kayunya antara 8 sampai 10 cm. Jadi jumlah titik pancangnya ini seperti kita lihat di gambar Jadi jumlahnya kalau kita hitung ini ada 25 titik Ada 25 titik dengan jarak antar titik di sini ada 50 50 cm. Kemudian ke arah kanannya ini 40 cm. Jadi total panjang cerucuknya ada 25 titik kali 1 titik 2 meter. Jadi panjangnya total 50 meter. Kemudian di pasaran cerucuk dijual yang panjang 4 meter. Sehingga kita bisa menghitung jumlah cerucuk yang panjang 4 meter per batang itu ada 50 meter tadi panjang total cerucuknya. Kemudian dibagi 4 meter tiap batang cerucuk yang di pasaran, sehingga hasilnya sama dengan 12,5 batang, atau kita bulatkan menjadi 13 batang. Kemudian kita hitung berikutnya adalah volume pasir uruk atau pasir alas. Panjangnya 4 meter, kemudian lebarnya 1,2 meter, tebalnya 0,1 meter atau 10 cm, sehingga volumenya sama dengan 0,48 meter kubik. Hitungan luas bekesting ini bisa kita hitung Untuk langkah menghitung berikutnya adalah panjangnya 2 meter bekestingnya. Ini bekesting untuk kepala gorong-gorong Kemudian lebarnya 2 meter. Kemudian jumlah bekestingnya itu 2 lembar untuk mengapitkan kiri.
sehingga luas pecastingnya 2 kali 2 ya, kemudian dikali 2 pengapit kanan kiri sama dengan 8 meter persegi luas pecasting atau malnya. Nah, kemudian volume betonnya. Pertama, volume beton yang untuk lantai kerja kita pakai mutu beton K100. Jadi panjangnya 4 meter, lebarnya 1,2 meter, kemudian tebal beton itu 0,1 meter. Sehingga kalau dikalikan volumenya menjadi 0,48 meter kubik. Ya. Kemudian volume beton K100 untuk kepala gorong-gorong yang seperti ini, kepala gorong-gorong yang di kanan kiri jalan itu, panjangnya 2 meter, tingginya 2 meter ya. Ini panjang 2 meter, tingginya 2 meter. Kemudian ketebalan ya, ketebalan dinding ini 30 cm atau 0,3 meter. Sehingga volumenya kalau dikalikan sama dengan 2,4 meter kubik ya. Jadi volume beton keseluruhannya ya untuk yang dinding ini, nah nanti kita akan kurangi. Jadi total volume beton mutu K100 lantai kerjanya 0,48, kemudian gorong-gorongnya 2,4, kemudian karena ini dinding atau kepala gorong-gorong ada gorong-gorong di dalamnya ya, sehingga ini akan diperhitungkan menjadi pengurangnya ya. Jadi pengurang volume lingkar gorong-gorong ini pertama kita hitung luasnya ya, PR kuadrat atau Pi 3,14, kemudian jari-jarinya 0,6 yaitu 0,5 lingkar dalam gorong-gorong ditambah 10 cm ketebalan ya, ini dikuadratkan, kemudian dikali 0,3 ini ketebalan dinding tadi, dan dikalikan 2 kanan kiri ya, kanan kiri sama dengan 0,68 meter kubik. Nah, sehingga total volume beton bersihnya 0,48 lantai kerja ditambah 2,4 volume beton yang dinding dikurangi yang lingkaran gorong-gorong 0,68, sehingga volume betonnya menjadi 2,2 meter kubik. Kemudian hitungan volume berikutnya adalah volume tanah uruk ya, ini untuk menguruk setelah gorong-gorong selesai dikerjakan. Jadi panjangnya 4 meter, lebarnya 1,2 meter. Nah, ketebalan ini situasional tergantung di lapangan. Kita ambil contoh di sini 0,4 sehingga volumenya menjadi 1,92 meter kubik ya. Nah, dari perhitungan tadi kita sudah menghitung. Pertama kita hitung volume galian tanah 4,8 meter kubik, kemudian panjang kayu cerucuk 50 meter, kemudian cerucuknya ada 13 batang yang panjang 4 meter, kemudian volume pasir uruknya 0,48 meter kubik, luas pecastingnya 8 meter persegi, kemudian volume betonnya itu 2,2 dan volume tanah uruknya 0,48 meter kubik. Baik sobat semua, langkah berikutnya adalah kita menghitung kebutuhan upah dan bahan. Pertama kita hitung dulu kebutuhan upah atau tenaga untuk pekerjaan galian ya, galian tanah. Jadi untuk pekerja ini koefisiennya 0,75, kemudian volume galian tanah tadi sudah kita hitung 4,8 meter kubik ya. Kemudian dikalikan indeks dengan volumenya 0,75 kali 4,8 sama dengan 3,6 HOK atau hari orang kerja. Istilah lainnya biasa disebut juga dengan OH atau orang hari. Ya, kemudian untuk mandornya ini indeksnya 0,025 kali volumenya 4,8 sehingga hasilnya adalah 0,12 HOK. Nah, kemudian untuk kebutuhan tenaga untuk pemancangan kayu cerucuknya ini pekerja indeksnya 0,046 kalikan panjang pemancangan totalnya 50 meter sehingga dikalikan ya 0,046 kali 50 sama dengan 2,29. Mandornya koefisiennya 0,04 dikalikan 50 hasilnya 0,21 HOK. Kemudian analisa untuk pekerjaan urukan pasir ya, pekerjanya ini indeksnya 0,3,
tadi jumlah atau volume pasirnya sudah kita hitung 0,48, sehingga jumlah HOK untuk pekerja 0,14, kemudian mandor 0,01 kali 0,48 sama dengan 0,01. Kemudian kebutuhan pasir uruknya, untuk tiap kubik urukan pasir perlu pasir uruk 1,2, sehingga kita hitung 1,2 kali 0,48, sehingga jumlah pasirnya 0,58 kubik. Kemudian berikutnya kita analisa pekerjaan backcasting ya. Nah, untuk pekerjaan backcasting kita tadi sudah menghitung volume atau luas dari backcastingnya 8 meter persegi ya. Nah, ini kita hitung untuk pekerjanya, indeksnya 0,52, tukangnya 0,26, kepala tukang 0,026, mandornya 0,026, paku campuran indeksnya per meter persegi 0,1, papan malnya per meter persegi kita hitung 2,7 keping, dan kayu 46-nya untuk penahan mal itu kita perhitungkan 0,4 batang per meter persegi backcasting. Nah, semuanya dikalikan luas dari backcasting tersebut, yakni tadi sudah dihitung 8 meter persegi, sehingga hasilnya untuk pekerja 4,16 HOK, tukang 2,08, kepala tukang 0,21, mandor 0,21 HOK, kemudian bahannya, pakunya perlu 0,8 kg, papan malnya perlu 21,33 keping, dan kayunya perlu 3,2 ya, 3,2 batang. Nah, itu untuk kebutuhan pekerjaan backcasting. Kemudian berikutnya kita hitung juga analisa pekerjaan beton mutu K100 ya, yang untuk lantai kerja dan juga untuk dinding penahan ya, atau kepala gorong-gorong. Nah, ini indeksnya untuk pekerja, untuk pekerjaan beton K100, pekerjanya 1,65 HOK, tukangnya 0,275, kepala tukangnya 0,028, mandornya 0,083, semennya yang ukuran persaknya 50 kilo ini perlu 4,94 tiap kubik betonnya. Kemudian pasir betonnya 0,621 meter kubik untuk tiap kubik beton, dan batu pecahnya 0,74 meter kubik. Nah, koefisien ini dikalikan dengan volume beton yang tadi kita sudah hitung ya. Tadi volume betonnya totalnya 2,2 meter kubik. Nah, dikalikan, indeks ini dikalikan dengan volumenya, sehingga hasilnya pekerja 3,63 HOK, tukang 0,61 HOK, kepala tukang 0,06 HOK, mandor 0,18 HOK. Sementara materialnya atau bahannya semen 10,88 sak, pasir beton 1,37 meter kubik, batu pecah 1,63 meter kubik ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung analisa pekerjaan untuk urukan tanah ya. Jadi pekerjanya koefisiennya 0,25, mandor 0,008, dan kemudian tanah uruknya sendiri tiap meter kubik tanah padat untuk timbunan atau urukan tanah uruknya perlu 1,2. Nah, nanti kita akan pakai dalam contoh ini tanah uruk setempatnya. Kemudian masing-masing indeks ini dikalikan dengan volume urukan tanah yang tadi sudah kita hitung, yakni ada 1,92 meter kubik ya. Sehingga pekerjanya 0,25 kali 1,92, 0,48 HOK. Kemudian mandornya 0,02 HOK, 0,02 HOK. Kemudian tanah uruknya 2,3 meter kubik. Ya. Nah, setelah menghitung analisa untuk upah dan bahan, kita langkah yang berikutnya adalah menghitung nilai rupiahnya ya dari pekerjaan gorong-gorong tersebut. Jadi untuk upah tadi sudah kita hitung hari orang kerjanya atau HOK-nya, pekerja 15, tukang 3 HOK, kepala tukang 1, dan mandor 1 HOK. Sehingga tinggal dikalikan saja masing-masing ya,
dengan harga satuannya. Harga satuan pekerja 100, tukang 120, kepala tukang 140, mandor 120, sehingga kalau kita kalikan di sini ya, untuk pekerja 15 kali 100, 1,5 juta, tukang 3 kali 120, 360.000, kepala tukang 1 kali 140, 140.000, dan mandor 1 kali 120.000, 120.000. Kemudian dijumlahkan hasilnya 2.120.000 untuk biaya upah. Kemudian untuk biaya bahan, semen itu 11 sak kali 80.000, kita anggap harganya 80.000, sama dengan 880.000. Pasir beton 2 kubik, harganya per kubik 150, sama dengan 300. Batu pecah per kubiknya 500.000, kebutuhannya 2 kubik, tinggal dikalikan sama dengan 1 juta. Kemudian pasir urupnya perlu 1 kubik, dikalikan per kubiknya misal 130.000, sama dengan 130.000. Kemudian bahan yang lain, papan mal itu perlu 22 keping, dianggap harganya 20.000, sehingga hasilnya 440.000. Kayu 46, ukuran 46 ya, 5 batang kali 30.000, 150.000. Paku campuran 1 kg kali per kilonya 25.000, sama dengan 25.000. Kemudian gorong-gorongnya ini kita perlu 4 buah gorong-gorong. Per gorong-gorong, 1 buah gorong-gorong harganya misalnya 600.000, sehingga totalnya 2.400.000. Kemudian kayu cerucuknya perlu 13 batang, per batangnya misal harga 15.000, sehingga dikalikan sama dengan 195.000. Jadi total untuk biaya bahan atau materialnya 5.920.000, sehingga total biaya gorong-gorong, biaya upah ditambah biaya bahan sama dengan 8.040.000 rupiah. Ya. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.